wabarakatuh. Semangat pagi, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Saya, Noviana Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 4 tahun 2021 dari Kabupaten Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.1a.9 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase ini, saya meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dalam penugasan sebagai sintetis dari berbagai materi yang sudah dipelajari. Untuk mengaitkannya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya bahwa sebelum belajar modul 1 ini, murid ibarat kertas kosong. Guru bebas menuangkan coretan apapun di atasnya sesuai kemauan guru tanpa memperhatikan keinginan, bakat, minat, dan potensi murid. Layaknya menuang air di segelas kosong, guru bebas mengisikan materi pembelajaran sekehendaknya kepada siswa tanpa memperhatikan kemauan murid. Terkadang tidak mempedulikan siswa yang bosan dan mulai penat dengan banyaknya air pelajaran yang dituang oleh guru di gelas pemahaman murid tersebut. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan. Sebelum belajar modul 1.1, saya juga percaya bahwa murid memperlakukan guru dengan penuh kehormatan. Guru dianggap sebagai yang paling benar, sehingga terkadang murid merasa segan dan takut. Kehadiran guru yang semestinya menuntun, membimbing, mengayomi, seringkali terabaikan. Datang ke sekolah, masuk kelas, berdiri di depan murid, menyampaikan materi dan tugas tanpa memikirkan perasaan murid. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan. Sebelum belajar modul 1.1, saya juga percaya bahwa metode pembelajaran konvensional dengan ceramah dan tanya jawab memungkinkan minimnya interaksi sehingga memunculkan istilah 4D, datang, duduk, diam, dan dengarkan. Hal ini tidak memberikan ruang kepada murid untuk memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Murid cenderung bosan dengan gaya mengajar guru yang teacher-centered ini, sehingga kemerdekaan belajar mereka seakan terenggut tanpa memiliki ruang berekspresi dan bereksplorasi dengan baik di sekolah. Hal ini tentunya merupakan kesalahan yang fatal. Saya juga sempat percaya bahwasannya murid dituntut menguasai berbagai pengetahuan dengan beban materi yang banyak dan berorientasi pada nilai kognitif atau skor tinggi semata. Setiap murid dianggap memiliki kemampuan yang sama dalam pembelajaran, tanpa memperhatikan keragaman dan kebutuhan mereka yang tentu saja tidak sama. Kenyamanan dalam belajar kurang diperhatikan karena merasa terkekang dan kurang mendapat ruang untuk mengembangkan bakat dan minat serta melejitkan potensi murid. Tentu hal ini merupakan kesalahan yang fatal juga. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang berubah tentunya adalah pola pikir atau mindset. Dari perubahan pola pikir tersebut memunculkan kemauan dari dalam diri saya dan dorongan atau motivasi untuk melakukan perubahan. Perubahan yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Pendidikan memberi tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut.
Anak bukanlah selembar kertas kosong. Anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu masih samar-samar. Pendidikanlah yang berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar tersebut, yang berisi baik, agar semuanya nampak sebagai budi pekerti yang baik. Pendidikan ibarat ladang, guru ibarat petani, murid ibarat padi. Pendidikan layaknya sebuah ladang, ibarat petani sebagai guru yang menyebar benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru. Sesuai dengan kodrat alam anak, yaitu bermain, hendaknya guru mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Tugas guru adalah menuntun agar permainan yang dilakukan anak tidak membahayakan. Sedangkan sesuai dengan kodrat zamannya, pendekatan TPACK diperlukan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi digital agar murid tidak ketinggalan di zaman di era 4.0 ini. Pendidikan yang menghamba pada anak. Guru bukanlah sosok yang perlu ditakuti. Justru guru harus memandang anak dengan penuh rasa hormat. Pendidikan yang diberikan guru hendaknya berpihak pada anak dan berasal dari hati. Guru adalah cerminan dan panutan yang menjadi suri tauladan. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan dan pengajaran yang utama. Budi yang berasal dari batin berkaitan dengan cipta rasa dan karsa, serta pekerti yang berasal dari lahir berkaitan dengan tenaga. Pengajaran memberikan dorongan kesadaran kepada murid untuk melakukan perbuatan baik. Pendidikan karakter merupakan dasar yang harus ditanamkan kepada murid dalam kehidupan. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan menerapkan 5M. Yang pertama, memberikan penguatan karakter atau budi pekerti sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi minat bakat, kebutuhan, dan kodrat anak. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpihak pada anak atau student-centered dengan metode dan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sesuai kodrat alam anak dan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital sesuai kodrat zaman anak. Yang kelima adalah menanamkan profil pelajar Pancasila kepada murid dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah, yang meliputi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Demikian video dari saya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.